Good morning everyone. Hari ini aku bakal ngebahas tentang shaping the future of digital education atau gimana sih teknologi membantu kita buat membentuk masa depan di dalam bidang pendidikan. Today, I would like to about shaping the future of digital education. Dan di presentasi ini, aku nggak bakal ngejelasin tentang perkembangan doang. Tapi, gimana teknologi udah ngebah cara kita belajar, apa aja manfaatnya, tantangannya, dan kayak gimana sih pendidikan kita di masa depan. Technology has become an important part of our daily life. Sekarang kita kan hampir setiap hari ya pakai teknologi mulai dari komunikasi, cara informasi, sampai cara kita belajar. So, it's also changing the way you learn. Karena itu cara kita belajar juga ikut berubah. Nah, sekarang belajar kita nggak harus selalu di ruang kelas. Let's get start. Sekarang kita langsung ke pembahasan pertama. Can you imagine learning without technology today? Nah, di awal slide ini kita tuh kayak ditanyain pendapat dan ngebayangin gimana sih kalau misalnya sekarang itu nggak ada teknologi. Mungkin kita bakal kesulitan cari materi, ikuti kelas online, atau ngerjain tugas. Nah, jadi teknologi sekarang tuh udah bisa kita jadiin poin penting dalam proses belajar. Ya, ada poin pertama yaitu the innovative integration of digital tools and technologies in active teaching and learning. Maksudnya tuh sekarang dosen dan siswa nggak cuma pakai buku buat belajar ataupun kalau zaman dulu dari koran atau buku yang dari perpustakaan. Nah, mereka juga bisa pakai berbagai alat digital kayak laptop, proyektor, atau aplikasi belajar, atau bahkan platform online supaya proses belajar tuh bisa jadi lebih menarik. Yang kedua, ada teknologi servers, the fundamental everyday infrastructure of modern education. Nah, kalimat ini tuh ngejelasin kalau teknologi itu sekarang udah jadi bagian utama dari pendidikan. Hampir semua kegiatan belajar pasti kita tuh ngelebatin teknologi, mulai dari absensi, ngumpulin tugas, sampai ujian online. Contohnya kayak kita ngegunain Edlink. Kita di situ kayak ngumpulin kuis, tugas, atau bahkan kehadiran. Yang terakhir ada attention from passive information reception to technology enable student-led discovery. Nah, kalau dulu kan siswa tuh lebih sering di kelas tuh cuma ngedengerin dosen atau guru yang lagi ngejelasin. Nah, sekarang mahasiswa atau siswa bisa lebih aktif nyari materi pembelajarannya tuh lewat internet atau bahkan video pembelajaran di YouTube atau aplikasi belajar. Nah, jadi siswa tuh nggak cuma nerima materi aja, tapi bisa juga ikut nyari materi yang serupa dan bisa memahaminya sendiri. Lalu ada The Digital Bridge. Nah, di slide ini kita bakal masuk ke pembahasan tentang digital bridge. Menurut aku, maksud dari judul ini tuh teknologi bisa dijadiin jembatan yang menghubungin antara dosen, siswa, atau mahasiswa, eh, atau bahkan guru dan sumber belajar. Jadi sekarang kita belajar tuh bisa lebih gampang karena semuanya bisa saling terhubung lewat teknologi. Nah, yang pertama ada online learning platform. Maksudnya tuh sekarang kita kan bisa belajar lewat berbagai internet seperti contohnya platform online, Google Classroom, Model, Zoom atau Microsoft Teams. Dengan platform ini, dosen bisa ngasih materi, tugas, dan kita juga bisa ikut kelas walaupun kita lagi ada di rumah karena ada kendala, jadi kita nggak bisa ikut kelas secara langsung. Yang kedua ada digital classroom.
Kalau menurut saya ini tuh maksudnya ruang kelas sekarang sekarang nggak harus selalu berupa kelas fisik. Jadi kita juga bisa belajar di kelas virtual, berdiskusi dan diskusi dengan dosen dan berinteraksi dengan teman secara online. Jadi nggak harus face to face gitu. Jadi bisa kita ngelakuin seperti Zoom meeting ini buat ngelakuin diskusi. Nah, terus yang poin berikutnya adalah educational application. Sekarang kan ada banyak aplikasi yang ngebantu kita buat belajar, seperti Duolingo, Google Classroom, atau aplikasi lainnya. Nah, dengan aplikasi ini kita belajar bisa jadi lebih mudah, lebih seru, dan kita bisa belajar sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar kita butuhin dan nggak ngikutin standar kebutuhan orang lain. Yang terakhir ada 24/7 access. Nah, maksudnya kita tuh bisa ngakses materi belajar itu kapan aja. Jadi kalau misalnya ada materi yang belum kita pahami, kita tuh nggak harus nunggu jam kuliah dimulai atau nunggu dosen ngulangi mata kuliah tersebut. Nah, kita tuh bisa buka lagi materi atau video pembelajaran kapanpun yang kita mau. Nah, jadi The Digital Bridge itu nunjukin kalau teknologi itu benar-benar bisa jadi penghubung dalam dunia bidang pendidikan. Nah, dengan adanya platform online, kelas digital, aplikasi belajar, dan akses selama 24 jam, proses belajar itu jadi lebih mudah dan lebih fleksibel. Nah, setelah itu kita tahu kalau teknologi itu ini ada yang keempat ada materi tentang benefits of digital education. Nah, setelah kita tahu kalau teknologi bisa ngubungin proses belajar, sekarang kita bakal ngebahas manfaatnya di bidang teknologi ini. Menurut saya, manfaat ini yang paling sering kita rasain sebagai mahasiswa itu dengan teknologi kita belajar bisa jadi lebih mudah, lebih seru, dan kita punya lebih banyak kesempatan untuk berkembang. Yang pertama itu ada flexible learning. Maksudnya kita tuh bisa belajar kapan aja dan di mana saja seperti yang tadi kita sebutin. Jadi kita nggak harus selalu ada di kelas selama kita ada HP, laptop, dan internet. Kita tetap bisa belajar atau ngerjain tugas. Apalagi kan kita HP pasti bakal dibawa kemana-mana. Soalnya kayak aneh kalau misalnya sekarang ada orang yang kemana-mana tuh nggak bawa HP gitu ya. Pasti mereka bawa aja. Nah, yang kedua adalah interactive learning experience. Nah, menurut saya belajar sekarang bisa jadi lebih menarik karena kita nggak cuma baca buku aja. Kita juga bisa belajar lewat video, quiz online, animasi, atau bahkan simulasi. Jadi materi itu bakal lebih mudah dipahami dan kita juga nggak gampang bosen. Contohnya yang saya pakai itu notebook LMG bisa ngasih kita quiz atau bahkan video pembelajarannya. Terus kita bisa suruh dia bikin slide presentasi. Pokoknya dia bisa ngejelasin secara rinci. Kalau misalnya kita gunain AI. Nah terus poin berikutnya itu ada global collaboration. Nah maksudnya tuh teknologi ngebuat kita bisa bekerja sama dengan banyak orang, bahkan dari negara lain. Nah misalnya kita ikut webinar internasional, diskusi online, atau ngerjain proyek bersama tanpa harus bertemu langsung dengan orang luar. Lalu yang terakhir ada increase resources. Nah, maksudnya democratize education by providing instant access to world-class academic materials. Artinya tuh sekarang sumber belajar jauh lebih banyak dibanding dulu. Kita bisa nyari materi dari Google, e-book, jurnal, YouTube, atau platform belajar lainnya. Jadi kalau misalnya ada materi yang belum kita pahami, kita bisa cari penjelasan dari berbagai sumber. Jadi nggak hanya fokus ke satu sumber aja. Misalnya kita penasaran nih, ada nggak sih definisi ini, tapi menurut sumber yang lain. Jadi bisa kita cari. Jadi menurut aku, pendidikan digital itu memberikan banyak manfaat. Kita bisa belajar dengan lebih fleksibel, proses belajar lebih menarik, lebih mudah bekerja sama dengan orang lain, dan juga punya banyak sumber belajar yang bisa kita manfaatkan. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang challenges of digital education.
Nah, setelah kita ngebahas manfaatnya yang tadi, ya sekarang kita lihat juga tantangannya. Nah, menurut aku, teknologi ini memang sangat membantu proses belajar, tetapi masih ada beberapa kendala yang sering kita temuin. Jadi, kita juga harus tahu tantangan apa sih yang bakal kita hadapin sama kita cari solusi yang tepat. Yang pertama ada limited internet access. Nah, inequal distribution of deficit and reliable connectivity within educational gaps. Nah, maksudnya tuh nggak semua orang punya koneksi internet yang stabil. Ada yang sinyalnya masih kurang bagus atau bahkan sulit buat ngedapetin akses internet. Akibatnya tuh mereka bisa kesulitan ngikutin kelas secara online ini atau buat akses materi pembelajaran. Contohnya kayak misalnya orang yang masih di pelosok-pelosok gitu. Dan biasanya mereka tuh buat nyari sinyal tuh bakalan susah, jadi tidak bisa ngikutin kelas secara online atau buat nyari video pembelajaran. Nah, yang kedua ada Log digital skills. Masih ada guru digital ini, digital distraction, constant notification, conflict with academic focus, preventing attention span. Nah, artinya itu masih ada guru atau siswa yang belum terbiasa menggunakan teknologi, jadi mereka perlu belajar dulu supaya bisa menggunakan aplikasi atau pembelajaran dengan lebih baik. Jadi kayak mereka tuh nggak terbiasa buat apa ngegunain teknologi itu kayak gimana biasanya ibu-ibu ibu atau dosen yang udah terbilang disebut gen milenial tuh masih banyak yang harus adaptasi buat pengembangan teknologi ini. Nah, yang ketiga ada technology dependence over reliance on screens and automate tools risks degrading independence critical thinking. Nah, maksudnya kita tuh bisa menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Nah, misalnya kayak kalau internet mati atau laptop bermasalah, proses belajar juga kita jadi ikut terganggu atau bahkan tertunda. Jadi walaupun teknologi sangat ngebantu kita, nah kita juga tetap harus bisa belajar tanpa terlalu bergantung pada teknologi itu. Jadi jangan terlalu bergantung, soalnya kalau misalnya kita lagi mati lampu atau bahkan jaringannya hilang, kita jadi nggak bisa belajar karena kita mikirnya ah kan mati lampu terus kita gimana nih belajarnya, ya udahlah nanti aja pasti bakal ada berpikiran seperti itu. Lalu yang terakhir ada data privacy concern and security, kalau bisa data privacy and security. Nah, itu moving academic record and personal data online introduce vulnerabilities to digital threat. Nah, saat belajar online tuh kita juga harus menjaga data pribadi kita seperti password atau akun kita. Jangan sampai si informasi pribadi kita tuh disalahgunakan oleh orang lain. Seperti ini, kalau misalnya kita tuh lagi belajar terus kita tuh pengen login di HP orang. Nah, kalau bisa itu jangan ya. Soalnya kan takut emang si akun kita tuh disalahgunakan sama si orang tersebut gitu. Jadi walaupun pendidikan digital tuh punya banyak manfaat, kita tetap harus menghadapi beberapa tantangan seperti internet yang belum rata atau bahkan belum stabil, terus kemampuan digital yang masih perlu ditingkatkan, terus ketergantungan pada teknologi dan keamanan data. Kalau misalnya tantangan ini bisa kita atasi sendiri, pendidikan digital akan bisa jadi lebih baik lagi. Next. Di slide ini ada the future of digital education. Nah, sekarang tuh kita masuk ke bagian terakhir tentang masa depan pendidikan digital. Menurut saya pribadi, teknologi akan terus berkembang dan membawa banyak perubahan baru dalam cara kita belajar. Kedepannya tuh belajar akan semakin mudah, lebih menarik, dan lebih sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Yang pertama ada, aduh, personalized learning. Data-driven curricula that dynamical adapt to individual student capabilities and speed.
Artinya, setiap siswa bisa belajar dengan cara yang paling sesuai untuk dirinya. Misalnya ada yang lebih paham mudah lewat video, ada yang lebih suka baca, atau latihan soal. Teknologi ini ngebantu menyelesaikan cara belajar sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi yang kata aku tadi bilang, pas di bagian tentang manfaat ini, jadi kita tuh bisa belajar dengan kemauan kita sendiri. Atau kan biasanya diri sendiri tuh lebih tahu, kita tuh ahli dalam memahami materi itu dari kayak menghafal atau bahkan lewat kuis-kuis. Jadi kita tuh nggak usah ngikutin standar kebutuhan dalam memahami materi orang lain. Lalu yang kedua ada virtual reality and augmented reality. Immersive 3D simulation that turns abstract theories into experiential learning. Nah, teknologi ini membuat proses belajar terasa lebih nyata. Misalnya kita bisa lihat model organ tubuh dalam bentuk tiga dimensi atau melakukan simulasi praktikum tanpa harus berada di laboratoriumnya langsung. Jadi itu belajar tuh bisa jadi lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Jadi kalau misalnya 3D itu kan kayak lihat asli langsung ya gitu. Jadi nggak langsung harus langsung praktek gitu buat lihat secara aslinya. Selanjutnya ada smart classroom. Nah, physical space integrate with responsive load device that adapt to instructional needs. Nah, maksudnya tuh ruang kelas di masa depan akan menggunakan lebih banyak teknologi ya, seperti papan tulis digital, perangkat pintar, atau sistem pembelajaran yang terhubung dengan internet. Nah, dengan begitu proses belajar bisa menjadi lebih interaktif dan efisien. Kalau misalnya sekarang kita tuh udah menggunakan proyektor kan ya buat ini, jadi lebih fokus buat apa nayangin PPT yang bakal dijelasin sama dosen. Itu juga termasuk dari perkembangan teknologi. Yang terakhir ada artificial intelligent AI. Intelligent algorithm serving as 24/7 tutors and automating administrative workflows. Menurut aku, AI ini tuh bakal sering digunain dalam pendidikan. Contohnya seperti ngebantu menjelaskan materi, memberikan latihan soal, atau ngebantu dosen atau guru nyiapin pembelajaran. Tapi tetap AI itu hanya sebagai alat bantu dan tidak bisa ngegantiin peran guru atau dosen. Nah, dapat disimpulin dari slide ini tuh, jadi menurut aku masa depan pendidikan digital akan semakin berkembang dengan adanya personalized learning, virtual reality, smart classroom, dan artificial intelligence. Semua teknologi ini bisa ngebantu proses belajar jadi lebih efektif, lebih menarik, dan lebih sesuai dengan kebutuhan setiap siswa atau mahasiswanya tersendiri. Nah, di slide ini ada poin pertama, yaitu opportunities. Di slide ini tuh kita bakalan, uh, ini apa, opportunities, unprecedented access and flexibility for global learners. Dan di slide ini kita bakal ngebahas tentang peluang yang muncul karena perkembangan teknologi dalam dunia dalam bidang pendidikan, menurut aku, walaupun ada tantangan, manfaat teknologi juga membuka banyak kesempatan baru yang bisa dimanfaatkan oleh dosen, guru, siswa maupun mahasiswa. Worldwide transformation. Hmm. A worldwide transformation virtual learning. Wait. Hmm. Nah, a worldwide transformation future learning will be defined by continuous innovation, making education more personalized, immersive, and fundamental accessible. Maksudnya, perubahan yang terjadi bukan hanya di satu negara. Nah, itu terjadi
tapi terjadi hampir dari seluruh dunia. Nah, sekarang tuh banyak sekolah dan universitas mulai menggunakan teknologi dalam proses belajar. Jadi pendidikan juga sudah menjadi perubahan global yang terus berkembang, bukan hanya di dalam internal aja. Nah, ada challenges of navigating the sorry, challenges navigating the digital device and screen dependence requires vigilance. Nah, walaupun peluangnya besar, tetap masih ada tantangan yang harus kita hadapi. Misalnya akses internet yang belum rata, kayak yang tadi kita sudah ngebahas manfaatnya, kayak kemampuan menggunakan teknologi yang masih berbeda-beda, dan keamanan data. Jadi, si perkembangan teknologi itu harus diikuti dengan kesiapan dari si diri sendiri dan dari semua pihak, supaya manfaatnya itu bisa kita rasakan secara maksimal. Nah, jadi menurut saya teknologi itu bisa membawa banyak bagi peluang di dunia pendidikan dan juga memberikan perubahan yang terjadi di berbagai negara. Tapi di sisi lain, kita juga harus siap menghadapi tantangan agar ada pendidikan digital bisa terus berkembang dengan lebih baik dan tidak disalahgunakan. Lalu ada conclusion. Technology is the bridge human curiosities the destination. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi itu hanya sebuah jembatan atau alat yang membantu kita buat belajar. Tapi tujuan akhirnya kita tetap ada rasa ingin tahu dari kita sendiri. Jadi walaupun teknologinya canggih, kalau misalnya kita nggak punya semangat buat belajar, teknologi itu nggak akan memberikan manfaat yang maksimal. Thank you for your time and engagement. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian selama saya menyampaikan presentasi ini. And saya Hiparahim Asanti, and my study number is 20250070032. Thank you.